Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afni Regita Cahyani Muiz. Saya adalah dosen dari Program Studi Hubungan Internasional Fakultas Humaniora Universitas Darussalam Gontor. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan dan juga merincikan dari rencana program dan kegiatan pembelajaran semester dari mata kuliah Ekonomi Politik Internasional, sebagaimana merupakan mata kuliah yang saya ampu dan menjadi kepakaran saya, dan menjadi salah satu mata kuliah inti di program studi hubungan internasional. Saya akan menjelaskan mengenai rencana program dan kegiatan pembelajaran semester berbasis OBE, di mana mata kuliah EPI ini memiliki 3 SKS untuk semester 3 dan memiliki beberapa capaian pembelajaran dari prodi. Yang pertama, dari sikap, pengetahuan, dan juga keterampilan umum. Untuk sikap, CPL Prodi adalah memiliki jiwa kepemimpinan yang berkhidmat pada negara dan juga umat, serta mampu berpartisipasi dalam proses interaksi multikultural. Kemudian yang kedua, dari pengetahuan, memahami dan juga menguasai relevansi antara isu-isu politik, ekonomi, dan sosial budaya dalam hubungan internasional, serta dari keterampilan umum, mengimplementasikan model komunikasi interaktif, pemikiran logis, kritis, sistematis, hikmatis, dan pemanfaatan teknologi informasi baik dalam konteks keilmuan, hubungan internasional maupun juga profesi. Dan capaian pembelajaran mata kuliah EPI ini ada 3. Yang pertama adalah menjelaskan teori-teori dan konsep dalam kajian EPI melalui sebuah studi kasus. Kemudian yang kedua, mendiskusikan kebijakan ekonomi politik suatu negara melalui teori dan konsep sebagai diskursus dari EPI. Selanjutnya yang ketiga adalah menugaskan karya ilmiah kajian ekonomi politik internasional. Mata kuliah ini adalah kajian multidisipliner dari perspektif ekonomi serta politik, di mana ekonomi dikhususkan pada kajian pasar dan juga institusi, dan di dalam aspek politik fokus terhadap kebijakan dan juga rezim yang mempengaruhi interaksi antar negara ataupun juga pasar. Referensi yang digunakan di dalam mata kuliah ekonomi politik internasional terdiri dari referensi utama serta referensi pendukung. Untuk referensi utama, menggunakan referensi dari Thomas Oatley yang berjudul International Political Economy dari Pearson Education, kemudian Theodore Kohn yang berjudul Global Political Economy Theory and Practice dari Pearson Education, selanjutnya dari Robert Gilpin mengenai Global Political Economy dari Princeton University Press, dan terdapat beberapa referensi pendukung yaitu dari Borzel, dari Rise, dari Heiner, dan juga dari Roloff dan juga Rulein mengenai komparatif regionalisme, interregionalisme, dan juga regionalisme dalam kajian hubungan internasional. Dan juga referensi pendukung lainnya adalah publikasi hasil dari penilaian dosen dan juga kolaborasi dari dosen lainnya serta melibatkan mahasiswa di dalam publikasi karya ilmiah. Metode pengajaran yang dilakukan adalah DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment, di mana menggunakan Discovery and Cooperative Learning. Jadi di dalam delivery, dosen menggunakan aspek digitalisasi dan juga konvensional, di mana di dalam digitalisasi ini menjadi teknik yang efektif untuk bisa memunculkan textbook berbahasa Inggris untuk bisa meningkatkan literasi berbahasa Inggris dan juga riset internasional yang kemudian dirangkum dan juga dijadikan poin-poin di dalam pembelajaran, serta juga menggunakan PowerPoint. Untuk yang kedua adalah interaction, di mana interaction di sini adanya keterlibatan mahasiswa secara aktif membangun diskusi dan juga kegiatan yang tidak hanya di dalam kelas tetapi juga ada interaksi aktif di luar kelas menggunakan Google Classroom. Dan yang ketiga ada assessment, di mana penilaian dan juga evaluasi ini dibangun yang pertama melalui kuis dan juga diskusi harian, di mana nilai ini memiliki presentasi atau bobot presentasi dalam setiap pertemuan. Yang kedua, ada ujian tengah semester yang bersifat tertulis ataupun juga project, dan juga selanjutnya yang melibatkan aktif dari mahasiswa melalui kelompok-kelompok atau teamwork. Dan yang terakhir ada ujian akhir semester berupa project karya tulis ilmiah. Dan penilaian dan juga evaluasi dari mata kuliah ini didukung dengan sistem digitalisasi terpadu dari SIAKAD, di mana Google Classroom terintegrasi, dan juga bagaimana bisa memberikan penilaian melalui bobot-bobot
sebagaimana yang sudah dirancang di dalam RKPS yang berlaku. Materi pertemuan yang pertama adalah pengantar ilmu ekonomi sebagai pondasi dari ekonomi politik internasional. Di sini saya akan menjelaskan mengenai faktor-faktor produksi, mikroekonomi, makroekonomi, mekanisme pasar, dan ekonomi decision maker, bahkan juga kebijakan ekonomi sebagai pondasi dari EPI. Dan yang kedua adalah saya akan menjelaskan mengenai paradigma ekonomi politik internasional sebagai grand debates atau grand theories. Yang pertama merkantilisme, liberalisme, marxisme, neomerkantilisme, neoliberalisme, serta neomarxisme. Pertemuan selanjutnya yaitu adalah sistem perdagangan internasional, dan saya juga akan menjelaskan bagaimana pengaruh negara, pengaruh masyarakat, dan juga multinational corporations di dalam ekonomi politik internasional. Dan selanjutnya adalah saya akan menjelaskan mengenai peranan integrasi ekonomi, yaitu regionalisme dan juga interregionalisme sebagai diskursus dalam hubungan internasional, terkhususnya EPI. Dan selanjutnya adalah saya akan menjelaskan mengenai foreign direct investment dan juga sistem moneter internasional. Ini memiliki 2 kali pertemuan. Yang pertama dikhususkan untuk teori dan penjelasan konsep, dan pertemuan selanjutnya adalah student center approach. Di sini akan ada fokus group discussion dari para mahasiswa dengan mekanisme teamwork. Dan pembelajaran selanjutnya adalah geoekonomi dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan. Pembangunan ekonomi berkelanjutan ini menjadi fokus bagi pembangunan ekonomi yang dikaji di dalam mata kuliah ini, karena pembangunan ekonomi berkelanjutan menjadi salah satu agenda internasional yang sedang krusial dan tengah diprioritaskan di dalam pemulihan ekonomi global. Selanjutnya adalah project result, yang dimana sebelumnya terdapat project design untuk membuat outline atau kerangka dari karya tulis ilmiah mereka. Demikian dari penjelasan RPKPS Ekonomi Politik Internasional. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? Hari ini kita akan melanjutkan mata kuliah dari Ekonomi Politik Internasional sebagai salah satu mata kuliah inti dari hubungan internasional. Ya, kalau sebelum-sebelumnya kita sudah membahas mengenai bidang-bidang, ya kan? Apa aja sih? Ya kan? Ada sistem perdagangan, ada perspektif atau paradigma dari ekonomi politik internasional. Nah, sekarang kita masuk ke ranah bagaimana negara tersebut berekspansi atau meluaskan pasarnya. Kalau misalnya kita kembali kepada sejarahnya ya, munculnya, terkenalnya itu tahun pertengahan 80-an. Tapi ternyata dalam konteks sejarah ini sebenarnya sudah ada nih setelah Perang Dingin. Ya kan? Setelah Perang Dunia Kedua. Seperti itu. Itu tahun 50-an sampai tahun 60-an. Nah, ini adalah ketika berangkat dari Bretton Woods itu ya, dia menggabungkan para sekutu-sekutu Amerika atau negara-negara yang menang pada Perang Dunia Kedua untuk masuk kepada sebuah kerjasama ya, yang kemudian nanti mengajak negara-negara lain. Kemudian kita lihat bahwa pertama kali yang melakukan integrasi ekonomi itu ternyata bukan Amerika Serikat sendiri. Yang paling canggih itu adalah Uni Eropa. Karena saat itu negara-negara sekutu Amerika Serikat yang menang kala Perang Dunia Kedua itu ada Italia, ada Inggris, ada kemudian Prancis, ada juga, dan negara lain. Mereka adalah negara-negara yang ada di kawasan Eropa, sehingga lebih mudah untuk mereka untuk membuat integrasi ekonomi. Apa aja bidang dari ekonomi? Ada perdagangan, ada investasi. 2 objek bidang ekonomi yang paling kompleks dalam regionalisme ekonomi, ya kan? Terutama saat itu adalah sejarahnya Uni Eropa bisa memberikan contoh, ya kan, contoh yang baik bagi negara-negara lain yang ada di Asia ataupun negara-negara lain yang ada di luar Uni Eropa untuk bisa bersatu dan bisa mengembangkan atau ekspansi perdagangan dan juga foreign direct investment mereka. Asia itu masuknya dari mana? Regionalisme Asia itu masuk melalui Asia Timur. Siapa? Ada yang tahu? Jepang. Jepang adalah negara yang populer bahwa perlu nih ada regionalisme, ya kan? Saat itu dia berusaha untuk bisa menggabungkan negara-negara Asia Timur gitu. Walaupun sebenarnya pada akhirnya negara-negara Asia Timur yang selama ini ada Korea Selatan, ada Jepang, ada Hong Kong, ada Taiwan, ya kan? Itu justru malah mereka
eksistensinya nggak sebaik Uni Eropa. Itu kenapa? Ya itu karena mereka memiliki perbedaan atau jadi kepentingan ekonomi mereka ini sering berbenturan karena negara-negara macan Asia yaitu Korea Selatan, Jepang, China, ya kan, atau juga Taiwan itu memiliki kepentingan yang berbeda, tapi memiliki fokus yang sama, yaitu mengembangkan teknologi informasi, ya, atau ingin menguasai pasar Asia seperti itu. Integrasi ekonomi itu berarti berdasarkan sejarah itu dimulai dari regionalisme. Nah, kalau kita kembali kepada definisi, apa sih yang dimaksud dengan regionalisme? Regionalisme itu berangkat dari kata regional. Apa itu regional? Kawasan, ya kan? Bagaimana negara terletak di sebuah kawasan tertentu, ya, atau berada di lintang bujur yang sama dan memiliki dinamika budaya, dinamika ekonomi, dinamika politik, bahkan ras yang sama, ya, atau misalnya Asia Tenggara. Asia Tenggara ini banyak ras Melayunya, ya kan, dinamika politiknya juga hampir sama. Oke, itu regional. Nah, kalau regionalisasi apa? Memiliki international interest yang hampir sama, tapi mengganggu ekonomi mereka. Oke, jadi kalau masuk ke dalam regionalisasi itu bukan lagi sebatas dia ada di kawasan yang sama atau dia memiliki nasib yang sama, tetapi dia memiliki tujuan yang sama untuk bisa memperbaiki aspek ekonomi politik mereka, ya kan? Ada visi misi yang sama, ada tujuan yang sama, dan kemudian mereka sepakat untuk bisa membentuk regionalisasi. Salah satu objek yang ingin dikembangkan adalah bagaimana bisa ekspansi perdagangan. Adanya interaksi perdagangan antara negara-negara yang sekawasan tadi. Ya kan? Kalau mungkin dari awal mula dia hanya fokus terhadap pengembangan perdagangan domestik, ketika dia sudah masuk ke regionalisasi, ada tujuan mereka untuk bisa bagaimana sih kita bisa ekspansi pasar, ya kan? Atau bagaimana sih dia bisa melakukan atau mengembangkan ekspornya, tidak hanya misalnya ke negara tetangga saja, Pak, Indonesia ke Malaysia misal, tetapi juga bagaimana nanti bisa ekspor ke berbagai negara yang ada di ASEAN. Kalau sudah masuk ke dalam regionalisasi, maka harus ada wadahnya, regionalisme. Jadi regionalisme itu apa? Organisasi atau wadah yang memfasilitasi upaya regionalisasi itu. Jadi si regionalisme ini apa? Dia merupakan aspek manajerial yang menggerakkan visi, misi, dan tujuan dari regionalisasi. Itu makanya kita akan mengenal ya bahasa rezim organisasi internasional, rezim regionalisme itu ada. Itu karena pasti kalau ya kan contohnya dari regionalisme itu apa? Ada ASEAN ya, kalau Indonesia contohnya adalah ASEAN. ASEAN itu memiliki rezim, ya kan? ASEAN itu memiliki kebijakan-kebijakan atau ada program-program yang bisa memfasilitasi atau yang menjadi konsentrasi dari negara-negara Asia Tenggara. Jadi kalau kita kembalikan apa yang dimaksud rezim? Rezim adalah prinsip atau norma yang kemudian disepakati bersama dan itu masuk ke dalam kebijakan. Itu adalah regionalisme klasik. Wah, ternyata adalah gini, transformasi dari regionalisme, yaitu adalah new regionalisme. Apa itu new regionalisme? Yang awal mulanya dia hanya tertuju untuk mengembangkan aspek perdagangan, ya kan? Mengembangkan aspek investasi. Nah, sekarang ini new regionalisme adalah bagaimana bisa menyatukan, seperti menyatukan mata uang, menyatukan visa. Berhasil melakukan new regionalisme adalah Uni Eropa. Karena Uni Eropa telah memperlakukan euro sebagai mata uang internasional mereka. Padahal setiap negara dari Uni Eropa seperti Italia, seperti Perancis ya, atau negara-negara lain termasuk Rusia itu memiliki mata uangnya sendiri. Tetapi ketika nanti ada interaksi internasional, mereka harus kompak memperlakukan euro sebagai mata uang Uni Eropa seperti itu. Oke? Kemudian yang kedua, visa Schengen ya. Jadi visa ini adalah kalau antum sudah masuk ke satu negara Eropa dan memiliki visa ini ya, antum bisa bergerak ke negara-negara Uni Eropa yang lainnya tanpa dikenakan visa kembali seperti itu. Nah, ini adalah bentuk dari integrasi yang kokoh dari Uni Eropa. Dia kokoh secara sistem moneter, dia kokoh juga secara sistem perdagangan. Bahkan, ya kan,
Di bawah Uni Eropa itu banyak organisasi-organisasi yang memfasilitasi dan juga memobilisasi negara-negara Uni Eropa. Ada Badan Energi Uni Eropa, Badan Ekonomi Maritim Uni Eropa. Jadi banyak sekali aspek-aspek ekonomi maupun dari organisasi yang fokus kepada sistem pertahanan Uni Eropa seperti itu. Nah, itu adalah bentuk kuat dari New Regionalisme Uni Eropa. Contoh dari regionalisme ada dua. Yang pertama adalah Preferential Trade Agreement sama Long Standing Regional Organization. Jadi PTA itu adalah perancangan, ya kan? Jadi perancangan sebelum terjadinya perjanjian perdagangan, ya kan? Bahkan atau juga bisa jadi hasil kesepakatan dari perjanjian perdagangan tersebut seperti itu. Jadi dia merupakan syarat ketentuan di dalam perjanjian perdagangan internasional. Itu adalah PTA. Oke. Kemudian yang kedua apa? Long Standing Regional Organization. Gitu. Jadi ada hubungan yang jangka panjang seperti itu ya. Jadi ada kontrak ya, dalam artian perjanjian yang menjadi rezim dan itu sifatnya jangka panjang. Selama organisasi tersebut ya memang baik-baik aja ya. Jadi contohnya apa? Ya ASEAN. Terus kemudian apalagi ada North America Free Trade Area. Kemudian integrasi dan juga kerjasama regional itu sebenarnya manfaatnya untuk apa sih? Yang pertama adalah tujuannya untuk ekspansi. Ekspansi itu untuk apa? Jadi semua produk ya atau barang dan jasa yang bergerak atau ekspor impor yang ada di kawasan tersebut tujuannya adalah tujuan untuk bisa meningkatkan kualitas, meningkatkan mutu, kuantitas dan juga kualitas dalam skop regionalisme seperti itu. Yang difokuskan dari kerjasama regional adalah menambah atau meningkatkan kuantitas jumlah, ya kan, jumlah yang diekspor. Atau bisa jadi dia juga menambah impor karena dirasakan ada comparative advantage ya, atau juga dia bisa mendapat investasi asing dari negara lain. Misalnya Indonesia karena dia fokus terhadap pengembangan agrikultur ya, agroteknologi atau hasil perkebunan, hasil peternakan gitu, maka Indonesia fokus terhadap industri olahan di bidang tersebut. Dan kemudian impornya apa? Impornya adalah misalnya karena Indonesia belum mumpuni di dalam pengembangan teknologi informasi yang memadai, akhirnya mengimpor teknologi informasi dari negara lain. Kemudian adalah adanya kerjasama regional ini juga akan mengatur ada decision making gitu loh. Jadi setiap satu regionalisme dengan regionalisme lain itu memiliki orientasi yang berbeda. Uni Eropa memiliki pengembangan ekonomi yang berbeda, ASEAN memiliki kebijakan pengembangan ekonomi yang berbeda, Amerika Utara juga seperti itu, ya kan? Jadi setiap regionalisme itu memiliki orientasi decision making yang berbeda berdasarkan potensi dan juga tujuan dari regionalisme. Jadi setiap regionalisme itu pasti memiliki konsentrasi atau potensi yang berbeda sebagai fokus ekonomi mereka. Nah, jadi regionalisme ini adalah a state-led formal institution building. Apa ini maksudnya? Jadi di mana negara itu merupakan representasi utama dalam regionalisme. Nah, walaupun sebenarnya ada pengaruh dari sosial ya atau dari masyarakat yang memberikan aspirasi, tapi negara inilah yang kemudian nanti merepresentasikan aspirasi dari masyarakat. Negara yang memobilisasi, negara yang memfasilitasi, negara yang sudah selesai dengan aspek domestiknya, kemudian bisa mengakumulasi apa sih yang menjadi potensi negaranya. Jadi negara inilah yang kemudian nanti memberikan grand strategy, ada target-target negara, apa sih capaian 5 tahun dari sekarang atau 5 tahun ke depan terhadap pengembangan ekonomi hijau. Setiap negara pasti memiliki presentasi. Oke, kita targetkan bahwa pengembangan ekonomi hijau yang berkelanjutan di bidang agrikultur ya untuk Indonesia sebesar misalnya di atas 25%. Nah, itu target 5 tahun ke depan. Nah, kalau misalnya sampai negara tidak mampu untuk mencapai 25% di 5 tahun ke depan, itu namanya adalah market failure, kegagalan pasar. Nah,
di EPI pun juga akan mempelajari ya. Jadi negara itu bukan hanya didorong untuk meningkatkan ya kan atau untuk berhasil terhadap kebijakan tertentu, tetapi juga bagaimana bisa menganalisis kenapa bisa terjadinya kegagalan pasar atau market failure tadi. Regionalisme pun juga dia memiliki solusi ya atau resolusi terhadap kalau gagal ini seperti apa. Nah, itu juga ada mekanismenya seperti itu. Ya, jadi fungsi negara di dalam regionalisme ini adalah memang posisi negara ini yang paling strategis untuk bisa melakukan liberalisasi. Tadi secara fungsi dia memobilisasi, memfasilitasi, meregulasi, ternyata perannya juga strategis ketika membina kerjasama dengan negara lain atau berinteraksi dengan negara lain. Jadi state ini di di bawah naungan pemerintah. Jadi pemerintahlah yang memiliki kontak dengan pemerintah yang lain. Nah, ini disebut sebagai apa? Intergovernmentalisme. Adanya interaksi antara pemerintah satu ke pemerintah yang lain. Nah, adanya kerjasama pemerintah satu dengan pemerintah negara lain itu adalah intergovernmentalisme atau intergovernment. Organisasi Perdagangan Dunia itu juga disebut sebagai intergovernmental organization gitu, karena di dalamnya negara-negara anggota itu memang memiliki koneksi antara pemerintah yang satu dengan pemerintah yang lain seperti itu. Nah, kemudian peran dari negara ini ketika melakukan representasi apa? Dia juga akan melakukan bargaining. Ya, jadi peran negara ini penting untuk melakukan bargaining proses. Apa itu bargaining prosesnya? Kalau dalam konteks ekonomi, yang menjadi tujuan utama adalah bagaimana bisa mereduksi hambatan-hambatan perdagangan, ya, atau trade barriers. Apa contoh dari trade barriers ini? Tarif. Ada yang sifatnya tarif, ada juga sifatnya non-tarif. Kalau tarif itu terkait dengan pengenaan biaya ya yang biasa kita sebut sebagai bea cukai atau tax begitu bagi barang ekspor atau impor ya. Ada juga yang sifatnya non tarif. Apa itu non tarif? Contohnya adalah kuantitas atau kuota, jumlahnya. Kalau misalnya dia masuk ke ranah regionalisme ekonomi, kalau ekspansi pasar otomatis dia akan kemudian apa lagi? Standarisasi. Nah, standarisasi ini juga kalau misalnya Indonesia fokus terhadap pengembangan ekspor, dia juga akan meningkatkan standarnya yang sudah kualitas internasional seperti itu. Non-state actor ini apa contohnya? Industri swasta, UMKM, usaha kecil, usaha mikro, kecil dan menengah. Bisa jadi multinational corporations ya. Ini adalah industri skala besar. Ini kita melihat bahwa non-state actors ini juga memiliki peranan yang penting dalam menggerakkan society based approach. Apa itu society based approach? Bagaimana peran masyarakat di dalam sistem politik perdagangan, memberikan apresiasi kepada pemerintah, kemudian juga bagaimana bisa melakukan pengelolaan terkait dengan potensi. Masyarakatlah yang memulai potensi itu ada dan juga menggerakkan kebijakan atau program prioritas dari pemerintah. Inilah yang menjadi fungsi core dari masyarakat sebagai society based approach adalah bagaimana dia bisa menemukan potensi, dia yang menciptakan eksistensi dari potensi, dia juga yang menggerakkan apa yang menjadi kebijakan pemerintah. Jadi non-state actors ini ya atau society based approach ini adalah social empowerment. Ini terkait dengan human development, pembangunan sumber daya manusia yang kemudian kalau dikelola baik oleh negara, dia menjadi human capital. Nah, kalau masuk ke dalam ranah neoliberal institusionalisme dan juga rasionalisme, fungsionalisme, ini bidangnya di state center gitu loh. Jadi, kenapa state center gitu? Karena ini terkait dengan kelembagaan. Ada kelembagaan yang ada di bawah naungan negara untuk bisa berinteraksi dengan negara lain. Neoliberal institusionalisme ini adalah organisasi yang bisa mewadahi, yang bisa memfasilitasi ya skala masyarakat seperti itu yang memiliki kepentingan dan juga potensi yang sama, dan ini juga kemudian dia bisa memberikan kekuatan atau power bagi kepentingan ekonomi negara. Selanjutnya adalah globalisasi. Nah, regionalisme dulu atau
globalisasi dulu? Sebenarnya adalah adanya integrasi ekonomi dulu. Karena kalau tidak ada integrasi ekonomi, pergerakan barang dan jasa yang menjadi definisi dari globalisasi itu tidak akan terjadi. Semakin banyak negara-negara atau organisasi yang melakukan integrasi ekonomi, semakin berkembang juga globalisasi. Semakin masif juga pergerakan barang dan jasa atau teknologi informasi. Nah, bukan hanya perpindahan barang dan jasa, tetapi juga bagaimana ada adaptasi budaya, ada peleburan budaya. Tetapi ternyata regionalisme itu juga memiliki efek negatif. Dengan adanya integrasi ekonomi seperti regionalisme itu akan membuat kita diserang oleh barang-barang impor atau budaya-budaya asing. Bisa mempengaruhi kehidupan sehari-hari kita, itu juga berdampak kepada kedaulatan negara kita. Kita masuk ke ekonomi energi. Anda pernah membuat tulisan baru-baru ini terkait dengan ekonomi Iran. Ekonomi Iran dan juga ekonomi Timur Tengah. Apa dampak dari eskalasi konflik Iran dan juga Israel terhadap ekonomi energi dunia? Oh, ternyata berperan signifikan terhadap minyak dan gas. Ekspor minyak dan juga gas. Iran itu menguasai Selat Hormuz. Nah, ini sebenarnya mempengaruhi juga nih regionalisme Timur Tengah gitu. Kenapa dia menguasai Selat Hormuz gitu? Karena memang secara geoekonomi ya kan dia lebih strategis kepada Iran, dan negara-negara Timur Tengah pun atau Gulf countries juga mempercayakan Selat Hormuz itu ada di bawah wewenang pemerintah Iran. Misalnya sampai Iran ini terus digempur ya kan, akhirnya ancaman Iran adalah penutupan Selat Hormuz agar bisa menjaga stabilitas ekonominya. Itu akan berdampak kepada ekspor minyak kepada negara lain, terutama di dalam ekspor minyak mentah. Akhirnya ada efek domino. Ini yang menjadi negatif externalities. Satu kawasan itu terkena permasalahan ekonomi politik, maka itu akan domino. Akan terjadinya efek domino kepada kawasan yang lain. Interaksi antara satu kawasan dengan kawasan yang lain itu disebut sebagai interregionalisme. Interregionalisme itu terjadi karena apa? Yang pertama karena ada performance yang menjadi interaksi. Yang pertama interaksi distribusi power dari sistem internasional ya. Kemudian juga ada distribusi power dari sistem interregional. Ini bentuk ekspansi yang lebih masif lagi. Bagaimana kawasan tersebut bisa menjembatani agar bisa ekspansi yang lebih luas lagi ke kawasan yang lain. Contohnya apa? ASEAN Plus 3. Nah, ini rujukan buku yang kita akan pakai ya, bukunya Hener Hanggi. Ini adalah contoh ya, organisasi regional kemudian memiliki keterkaitan dengan pihak ketiga atau negara ketiga. Nah, contohnya adalah Uni Eropa. Uni Eropa ini adalah organisasi regional. Kemudian kita melihat bahwa ternyata ada hubungan Uni Eropa dengan negara ketiga, dan kemudian relasi dengan grup lain, misalnya Uni Eropa dengan ASEAN, Uni Eropa dengan Mercosur. Nah, ini adalah bentuk dari interregional. Kita akan membuat kelompok yang akan kita selesaikan hari ini ya. Nanti mungkin ada sekitar 5 kelompok ya, ada 5 kelompok yang nanti kita akan bentuk masing-masing. Ada 5 kelompok, mungkin satu kelompok itu ada 6 orang ya. Ada 6 sampai 7 orang, dan kemudian nanti clue-nya adalah kalian membuat atau memilih salah satu organisasi interregionalisme ya. Kemudian nanti Antuna harus bisa menganalisis sistem perdagangan, investasi, sebagaimana rezim di dalam interregionalisme tersebut berlaku. Untuk hari ini nanti kita lanjutkan presentasinya. Antuna akan presentasikan tugas Antuna tadi ya, yang telah disepakati oleh clue-nya. Nanti maju ke depan satu persatu, mungkin sekitar 5 menit cukup ya, cukup, dan jangan lupa untuk mengumpulkan reviewnya di Google Classroom. Oke. Saya cukup untuk pertemuan hari ini. Terima kasih sudah berpartisipasi aktif ya dalam mata kuliah Ekonomi Politik Internasional. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk semuanya. Sama-sama kita baca kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin amin ya rabbal alamin. Bi taufiq wan najah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.